Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita masuk pada materi ketenagakerjaan. Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mengkaji berbagai sumber melalui kegiatan pembelajaran secara daring, siswa diharapkan menguraikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kemudian, mengidentifikasikan permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Dan terakhir, membuat hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya melalui berbagai sumber belajar. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang terakhir adalah pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, mereka yang bekerja penuh dan mereka yang masih setengah menganggur. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja, yang pertama adalah usia tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia, dan yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat. Baik, sekarang kita masuk pada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, berdasarkan sifat kerjanya. Berdasarkan sifat kerjanya, tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmani, dan yang kedua, tenaga kerja rohani. Yang bagaimana itu tenaga kerja jasmani? Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang kegiatannya lebih banyak mengandalkan fisik. Misalnya, pekerja bangunan, sopir, dan penyapu jalanan. Yang kedua adalah tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang dalam kegiatan kerjanya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide yang bersifat produktif. Misalnya, manajer, direktur, dan konsultan. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja jika dilihat berdasarkan keahliannya. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, yang bagaimana itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan kemahiran pada suatu bidang melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya, dokter, hakim, pengacara, guru, akuntan, notaris, polisi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih itu adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Misalnya, tukang masak, sopir, pelayan tokoh, montir, penjahit, dan pelukis. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Misalnya, buruh, pembantu rumah tangga, tukang becak, tukang sampah,
dan lain-lain. Kemudian, tenaga kerja berdasarkan proses produksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja langsung, dan yang kedua, tenaga kerja tidak langsung. Untuk tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi. Misalnya, karyawan bagian produksi. Kemudian, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi. Misalnya, tenaga kerja bagian penjualan, marketing, dan periklanan.